Ibu ingin mengingatkan mengenai materi yang terdahulu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat nggak? Ya, posisi titik terhadap bidang koordinat. Nah, kalau masih ingat nih, ini adalah denah Kabupaten Barito Utara dilihat dari citra satelit. Ini menggunakan Google Maps. Ya. Nah, ini adalah penampakan Kabupaten Barito Utara. Ini dilihat dari atas. Seperti itu. Nah, sekolah kita ada di sini nih. Nih. SMP Negeri 2 Muara Teweh. Di Temenggung Surapati nomor 45. Oke, jika anak-anakku itu sedang berada di misalkan jalan apa ya? Misalkan kamu sedang berada di kantor pos, ya. Kamu lagi ada di kantor pos Muara Teweh nih. Nih. Nah, kamu ingin ke SMP Negeri 2 Muara Teweh. Berarti kamu harus berjalan lurus lalu belok ke kiri. Nah, sampailah di SMP Negeri 2 Muara Teweh. Kayak gitu. Oke, baik. Silahkan dibuka bukunya, itu halaman 40. Kita belajar posisi titik terhadap titik acuan. Kamu perhatikan gambar 2.7 ini, ya. Pada denah tersebut ada beberapa gedung, nih, ada banyak gedung. Misalkan kamu akan pergi ke PT Karya Jaya nih, yang ada di sini nih, ya. Seandainya kamu berangkat dari perempatan jalan, nih, yang ini, yang ada tanda lingkaran, maka kamu akan berjalan ke selatan sejauh 500 meter. Ya. Jika kamu berangkat dari perumahan Taman Indah, nih, kamu akan berjalan ke timur dulu 400 meter, lalu belok ke selatan 500 meter, baru sampai ke sini. Di awalmu di sini, ya, perumahan Taman Indah, kamu harus berjalan dulu ke timur 400 meter, lalu ke selatan 500 meter, seperti itu. Jadi, tergantung posisimu itu ada di mana. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke halaman 41. Silahkan dibuka bukunya halaman 41. Kalau tidak ada, silahkan buka file PDF yang Ibu bagikan. Nah, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Apa sih yang dimaksud dengan posisi relatif? Nah, posisi relatif itu artinya posisi atau letak suatu objek yang dapat berbeda koordinatnya tergantung titik acuan. Misalkan sekarang kita belajar yang titik 0,0 dulu ya. Nih, lihat posisi 0,0 pada bidang koordinat kemarin masih ingat nggak? Kalau yang mendatar itu sumbu X, kalau dia yang tegak ini sumbu Y. Nah, ini posisinya 0,0. Misalkan kamu mau ke titik A, lihat titik A. Berarti dari 0 ini kita sumbu X dulu, baru nanti sumbu Y. Nah, untuk ke titik A berarti kita harus berjalan 2 satuan ke kiri ya. Lalu 5 satuan ke atas. Nah, baru sampai ke titik A. Jangan terbalik. Jadi tidak bisa 5 satuan ke atas lalu 2 satuan ke kiri. Nanti koordinatnya terbalik. Nah, karena yang di depan ini X ya, pasti koordinat X, baru yang di belakang ini koordinat Y. Jadi yang pertama itu ke kiri atau ke kanan dulu. Baru nanti yang kedua baru ke atas atau ke bawah. Nah, Ibu ulangi ya, untuk ke titik A, dari titik 0 ini 2 satuan ke kiri, lalu 5 satuan ke atas, sehingga koordinatnya itu min 2,5, karena kalau ke kiri itu min, ya, bilangan negatif, min 2,5. Selanjutnya kalau kita ke titik B, nih titik B ya, kita dari posisi 0 nih. Kalau kita ke titik B, berarti 3 satuan
ke kanan ya. 1, 2, 3 satuan ke kanan, lalu 4 satuan ke atas. Sehingga kita sampai di titik B. Jadi koordinatnya 3,4. Karena kanan atas itu kuadran berapa? Masih ingat nggak mengenai kuadran? Ayo. Kuadran berapa? Kuadran 1. Kalau dia kuadran 1 itu nilainya positif dan positif. Silahkan dibuka lagi catatannya. Kemarin kan ada ibu bilang, kalau kuadran 1 nih letak kuadran 1, X-nya positif, Y-nya juga positif. Ini kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Yang ini kuadran 3 nih, daerah sini adalah kuadran 3 di mana X negatif, Y juga negatif. Nah, kalau yang di sini kuadran 4, X positif, Y negatif. Jadi kuadran itu hanya terdiri dari 4 saja. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, yang ini kuadran 4. Ya. Nah, selanjutnya titik C, D, E silahkan kamu pahami sendiri. Selanjutnya posisi titik terhadap titik acuan A, B. Kalau tadi itu 0,0, nah sekarang kita menggunakan titik acuan selain 0,0. Kalau 0,0 kan di porosnya ini, di pusat tengah-tengah koordinat. Sekarang kita belajar misalkan kita itu adanya di titik lain posisi awalnya. Misalkan di titik C, 1,2 dijadikan sebagai titik acuan, kamu dapat menentukan koordinat ke 5 titik lainnya seperti ini. Kalau kamu ke titik A dari posisi C ini ya, lihat kursor ibu ya. Nih ibu sedang menunjuk gambar 2.8. Kalau kamu dari titik C itu kamu mau ke titik A, maka yang pertama kali itu kamu harus ke kiri sebanyak 3 ya. 3 satuan, lalu ke atas sebanyak 3 sehingga koordinat A ini kalau dari titik acuannya C itu min 3,3. Ya, bukan lagi min 2,5. Kalau min 2,5 ini tadi titik pusatnya, titik acuannya kita di 0,0. Sekarang kalau titik acuannya di 1,2 ini di titik C, ini lihat kursor ibu. Maka untuk ke titik A, kamu ke kiri 3 satuan, lalu kamu ke atas 3 satuan. Karena ini nyebutnya tadi kiri, maka 3 yang ini negatif. Ya, min 3,3. Kalau kiri bawah nih, kiri dan bawah itu nanti angkanya kamu kasih negatif karena dia adalah bilangan negatif. Kalau atas dan kanan adalah bilangan positif, jadi tidak usah dikasih tanda negatif. Nah, selanjutnya, jika dari titik C kamu mau ke titik B, maka ke kanan sebanyak 2 satuan, lalu ke atas sebanyak 2 satuan juga. Sehingga karena ke kanan dan ke atas, Ibu bilang tadi adalah bilangan yang positif kedua-duanya, maka nih, lihat nggak usah dikasih tanda negatif, 2,2 koordinatnya. Seperti itu. Nah, titik C, D, E silahkan kamu pahami sendiri. Nah, nih ada kesimpulannya nih. Jadi secara umum titik A itu mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0, lalu titik acuannya dipindah menjadi titik AB. Maka koordinat yang baru ini rumusnya. A aksen, nih bacaannya A aksen, X dikurang A dan Y dikurang B. Nah, coba lihat di sini tadi. Kita dapat min 3,3 nih dari mana nih? Kita lihat sini ya. Posisi awalnya min 2,5.
posisi awalnya. Nih, A yang tadi kan posisi awalnya min 2,5 nih, sini ya. Lalu posisi titik terhadap titik C, titik acuannya kita ubah ke titik C tadi 1,2 sehingga nih masukin aja ke rumus yang ini. Ya. X-nya diganti min 2, Y-nya diganti 5, lalu A diganti 1, B-nya diganti 1, diganti 2. Sehingga A aksen sama dengan min 2 dikurang 1, 5 dikurang 2, sehingga A-nya didapat min 3,3. Sama kan? Nih. Kalau kita cara manual tadi dapatnya ya sama, min 3,3. Kalau pakai rumus pun sama. Ya. Oke. Nah, supaya kamu lebih paham ini, silahkan menyalin rangkuman yang tadi ya. Ini rangkumannya ini disalin ke bukumu, kamu gambar ini, lalu kamu catat ulang yang ini karena proses pemahaman dalam belajar matematika itu akan lebih maksimal apabila dibarengi dengan menulis. Jadi beda. Nah, kita belajar matematik sama belajar mata pelajaran lain. Kalau mata pelajaran lain, insya Allah kamu akan paham begitu dengan membaca. Tapi kalau matematik, ini kalau nggak sambil nulis, nggak paham-paham. Ibu guru juga kayak gitu dulu. Waktu seumur kamu masih SMP itu kalau nggak sambil nulis tuh nggak akan paham saya. Nah, seperti kata ibu tadi, silahkan ini diisi ya, yang titik-titik ini diisi dengan memperhatikan instruksinya. Perhatikan bidang koordinat 2.9 nih. Perhatikan bidang koordinat ini, lalu lengkapi titik-titik dalam tabel berikut dengan isian yang benar. Nih, kamu isi dulu. Ini nanti dengan caranya ini ya. Posisi semula, ini apotik ya. Posisi semula kalau kita dari ini, kalau posisi apotik ini kan 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, sehingga koordinatnya min 3,1 nih. Nih. Kalau koperasi ini min 4, nih 4 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Jadi koordinat koperasi ini min 4, min 2. Lalu bank ini kan 4 satuan ke kiri, lalu 3 satuan ke atas, sehingga posisinya menjadi 4,3. Lalu sekolah itu posisinya 2 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah, sehingga posisinya min 4. Nah, sekarang kalau awalnya nih, yang pertama ya, posisi apotik ya 0,0 nih kalau kita mau ke apotik nih. Ini titik acuannya apotik. Kalau kita mau ke bank ya, berarti kita berapa satuan nih ke kanan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke kanan. Ya. Lalu 2 satuan, nih 7 satuan ke kanan. Lalu 2 berapa nih? Ya, 2 satuan ke atas, sehingga posisi apotik terhadap bank itu adalah berapa tadi? Min 7, min 2, seperti itu. Nah, ini. Lalu kalau dari apotik kita mau ke koperasi, berarti 1 satuan ke kiri ya. 1 satuan ke kiri, lalu 3 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya nanti menjadi min 1, min 3. Seperti itu koperasi ini.